Hari ini saya ingin bicara lebih serius sama saudara tentang tema yang diberikan oleh Kak Semi. Mudah-mudahan udah ada di PowerPoint. Tentang pure heart. Tapi saya nggak mau bicara tentang hati yang tidak terbelah, tentang integrity, tentang motivasi-motivasi yang kita butuhkan supaya bisa fokus sama apa yang kita lakukan. Enggak, bukan seperti itu. Saya mau fokus kepada apa yang gospel lakukan dalam hidup kita. Tentang hati yang murni ini gitu. Dan gak ada tempat yang lebih baik untuk memulainya dengan membaca Matius 5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ayat ini yang akan kita jadikan pegangan dan kita akan kembali kepada ayat ini dalam pembahasan kita ini. Yang pertama saya mau ajak kita semua untuk sama-sama berfokus pada kata hati di sana. Apa yang dikatakan digunakan di dalam bahasa aslinya, kata hati yang dipakai adalah kata kardia. Yang berarti jantung. Kalau saudara ingat kardio, latihan kardio atau cardiac attack gitu ya, serangan jantung gitu. Nah, kardia ini kata yang sama yang dipakai di dalam bahasa asli yang ada di ayat ini, kardia. Ini bicara tentang organ dalam tubuh kita yang dipandang sebagai pusat dari emosi kita, dari spiritual kita, dan juga dari mentalitas kita. Ya, mentalitas seseorang. Kalau boleh disingkat dalam satu kata, inilah yang membedakan kita dari binatang. Ya, hati ini yang membedakan kita dari binatang. Hati yang membuat binatang mungkin juga bisa merasa sesuatu, tapi dia nggak punya spiritual. Oke, dan mungkin sekali ada hati inilah esensi dari manusia dan orang dunia pun juga mengenali ini. Mereka setiap kali bicara tentang problem utama, mereka selalu merefernya sebagai the heart of the matter. Tentu semua orang mengenal wajah cantik yang terlihat di sini, Princess Diana. Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa, dikatakan only do what your heart tells us to do. Tell you to do. Suatu hal yang dikatakan oleh orang dunia dan orang dunia begitu mengikuti ini. Oh, apapun yang hatimu katakan, ikuti. Dalam pelajaran-pelajaran motivational ini berbau seperti kayak gini lah kira-kira. Kalau kamu nggak punya hati di sana, nggak punya passion di sana, jangan lakukan itu. Seperti itu kira-kira. Terkesan seperti bijaksana ya. Terkesan seperti bijaksana. Tapi misleading. Sangat misleading. Dan juga di dunia kerohanian sayangnya, Paul Mark Sutherland, dia bilang, listen to your heart, it harbors sacred things, katanya. Dengarkan hatimu karena di sana ada hal-hal yang indah, yang suci katanya. Terus kemudian, follow your heart, it knows how to lead, katanya seperti itu. Bahkan kebenaran ini, jujur saya gak tahu mungkin kalau di sini karena Pastor Semi sudah sangat-sangat dilindungi oleh Tuhan, kebenarannya luar biasa gitu ya. Saya masih sempat ingat bahwa saya bertumbuh dengan kebenaran ini. Kalau saya bingung tentang dua hal, saya berdoa. Lalu bagaimana saya tahu jalan Tuhan? Kalau ada damai sejahtera katanya dalam hati. Kesannya kayak luar biasa ya. Kalau ada damai sejahtera dalam hati itu pasti jalan Tuhan. Tapi benar gak saudara? Jujur ngomong, sering kali jalan Tuhan itu malah bikin kita ragu. Jalan Tuhan tuh malah bikin kita gak nyaman. Jalan Tuhan tuh bikin kita boro-boro damai. Malah penuh tantangan seperti itu. Nah, memang hati kita itu perlu kita waspadai. Yeskiel 17 ayat 9 bilang betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Luar biasa gak saudaraku? Lebih licik dari segala sesuatu. Ayo coba saudara di rumah maupun di tempat ini, pejamkan mata saudara, bayangkan orang yang paling licik di dunia yang saudara pernah temui. Sudah terbayang? Saya berdoa, bukan wajah saya yang muncul. Tapi bayangkan orang itu, dengar saya baik-baik, hatimu lebih licik dari dia. Hatimu itu jauh lebih licik dari dia. Licik itu artinya apa sih? Penuh dengan kebohongan, penuh dengan pengelabuan. Kita kayaknya dia maunya begini padahal enggak.
kelihatan wah penuh tipu daya. Itu kelicikan di situ. Dan di situ dikatakan yang lebih serem lagi bagian keduanya dikatakan hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Bahkan ketika hati kita mengeras seperti batu, seringkali kita sendiri nggak tahu bahwa hati kita sudah begitu keras. Ayo mari kita refleksikan lagi. Pada masa-masa pandemi ini sangat sulit buat kita berjumpa dengan satu sama yang lain dalam satu ibadah gereja. Betul nggak? Bagaimana keadaan hati saudara terhadap Tuhan? Apakah kita mulai sulit mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita mulai sulit mendengarkan teguran-teguran? Apakah kita mulai sulit untuk belajar sesuatu dari Tuhan kita? Jangan-jangan hati kita mulai mengeras. Nah saudara, sedangkan ayat yang Matius 5 ayat 8 tadi bilangnya adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Kita udah tahu tadi hati bicara kardia, organ terdalam yang itu. Bagaimana dengan suci? Kata suci yang digunakan di situ adalah kataros. Dan kataros itu memiliki pengertian, dengar saya baik-baik, ngeri pengertiannya. Satu, bersih. Hati yang bersih. Kedua, murni. Padahal tadi Yeskiel bilang hati manusia itu licik. Sedangkan orang yang akan melihat Tuhan yang ada di Matius 5 ayat 8 yang suci hatinya. Apalagi murni, tidak ternoda. Waduh saudaraku, kalau saya pakai baju warna putih, kemudian ketetesan sesuatu, biasanya kopi atau wine, itu paling jahat. Begitu ketetesan ke sana saya bisa cuci nggak? Bisa. Tapi baju itu sudah ternoda, meskipun sudah dicuci. Nah artinya apa? Hati yang tadi, yang licik, yang membatu, itu nggak bisa sekedar dicuci loh. Nggak bisa sekedar kita hanya bertobat, minta ampun dan sebagainya. Gak bisa seperti itu. Di sini tuh dikatakan butuh hati yang tidak ternoda, tidak bersalah katanya. Benar. Waduh, mana mungkin sebagai manusia, mana mungkin kita punya hati yang seperti ini. Tidak mungkin kita punya hati seperti ini. Oh saya saat teduh 5 jam sehari. Puji Tuhan. Tapi gak bisa bikin bersih hati kita. Jadi benar-benar kita begitu butuh gospel. Kita begitu butuh kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Itu satu-satunya yang bisa menyembuhkan hati kita. Nah, kenapa kita tadi saya katakan di awal bahwa follow your heart, ikuti hatimu dan apa kata hatimu itu gak boleh terlalu kita dengarkan. Karena hati kita tuh mudah sekali berubah saudaraku. Betul gak? Saudara pernah alami itu ada sebuah barang yang saudara begitu mimpi-mimpikan dan kita nabung untuk dapatkan barang itu. Dan setelah uangnya kita dapatkan, kita segera pergi, kita beli. Dan setelah kita beli, bawa pulang, terus kita mulai menyesal. Gimana caranya kita bisa berjalan lurus kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dari awal. Kalau hati kita begitu mudah berubah. Oh mungkin cuman hati kita saja yang mudah berubah. Enggak juga tuh. Coba kita lihat sama-sama Kejadian 3 ayatnya yang ketiga di sana. Di Kejadian 3 ayat yang ketiga, di situ cerita tentang kejatuhan manusia. Nah kalau saudara ingat cerita ini, pada awalnya Hawa tuh ngomong gini. Kan iblis menggoda kan ya. Iblis bilang bolehlah, boleh dimakan buah itu. Terus Hawa bilang gini, semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh aku makan. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah itu Tuhan bilang jangan makan bahkan raba. Padahal kalau saudara cari perintah Tuhan gak ada tuh. Tuhan gak bilang bahwa gak boleh dipegang. Enggak. Tapi Hawa yang bilang gak boleh dipegang. Kenapa? Karena Hawa begitu tidak ingin untuk melanggar perintah Tuhan. Hatinya begitu teguh. Saya gak pengen melanggar perintah Tuhan. Makanya dia bilang gua tambahin perintahnya. Raba juga gak mau. Kemudian kita lihat yang ayat ke-6. Di situ cukup menakutkan. Hawa perempuan yang sama itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lihat hanya 3 ayat loh. Tadi saudara lihat baik-baik ya. Ayat yang ketiga bilang jangan raba. Katanya gitu. Jangan raba. Tapi ayat yang ke-6 hanya 3 ayat. Nggak butuh 3 dekade, nggak butuh 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, nggak. 3 ayat. Saudara baca 3 ayat ada 5 menit, rasanya enggak. Dalam waktu 5 menit Hawa berubah. Yang dari jijik terhadap buah yang Tuhan katakan kalau kamu makan itu kamu akan mati dosa. Berubah menjadi
buah itu terlihat enak, sedap kelihatannya. Lagi pula menarik hatinya karena memberi pengertian. Saudara, hati kita gak bisa dipercaya. Hari ini kita senang, kita ikut Tuhan. Besok kita ketemu masalah, kita mau bilang katanya Tuhan baik. Kalau kita mengikuti hati kita akan terombang-ambing dari puncak yang tertinggi kepada lembah yang terdalam. Dan akhirnya kita kecapean, dan kalau kita sudah capek, habis tenaga, kita akan berada di lembah terus karena gak kuat naik lagi. Jangan percaya pada hati kita. Kalau kurang percaya juga, lihat Amsal 28 ayat 26. Di situ dikatakan siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah bebal. Tahu bebal saudaraku? Bebal itu adalah dungu tingkat dewa. Ya, udah gak ada lagi lawannya, udah gak ada yang lebih bego daripada orang bebal. Jadi waktu kita mengikuti, kita bereaksi, kita berjalan menurut apa kata hati kita, saudaraku. Kata Tuhan, kita bebal. Kita bebal. Saudara, keadaan pandemi ini membuat semua, bukan cuma saudara, semua di antara kita bingung. Kita harus gimana? Pendeta top kaliber kakap sekalipun, dia juga bingung kita harus gimana ya. Karena apa? Pandemi ini begitu baru semuanya. Betul ya? Baru. Kalau ngikutin kata hati, enaknya kita kembali new normal, jangan lama-lama lah. Kita pengen buang kata new-nya. Pengennya kalau bisa segera normal. Benar saudaraku? Bagaimana kalau normal itu gak pernah datang lagi? Bagaimana kalau inilah normal yang benar-benar normal sekarang ini? Oke, kalau itu kenormalan kita gimana? Jangan ikuti hatimu. Jangan ikuti hatimu, tapi masa-masa ini adalah masa yang paling tepat untuk kita mulai tanya, Tuhan mau apa ya? Siap gak kita untuk berubah? Siap gak kita untuk bilang, apa yang diinginkan hatiku mungkin salah. Tapi apa yang Tuhan mau itu yang gak pernah salah. Ikut dia dong, jangan ikut hati. Jangan ikut hati. Amin saudaraku. Nah, ikut dia. Kenapa? Ya memang Tuhan bilang begitu. Matius 4 ayat 19. Yesus bilang mari ikut aku. Ikut aku. Lihat apa yang Yesus lakukan. Lihat apa yang Yesus mau. Tanya apa yang Yesus mau. Bebaskan dirimu dari belenggu-belenggu masa lalu. Dari keberhasilan-keberhasilan kita di masa lalu. Tuhan mau bawa sesuatu yang baru buat kita. Yuk siapkan diri kita untuk itu. Bebaskan diri kita. Jangan ikat kita terus dengan pengalaman masa lalu. Lalu kalau ikut aku tuh gimana? Matius 16 ayat 24. Di situ dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya. Wow. Apa artinya menyangkal diri? Menolak. Hati bilang ke barat, kalau Yesus bilang timur, pergi ke timur. Hati kita maunya diam, kalau Yesus bilang loncat, loncat. Hati kita bilang jangan. But when Jesus said go, do it. Amin. Melangkah dong. Jalanin. Saya gak ngerti Pak. Gak apa-apa. Memang gak ada yang ngerti. Cuman Tuhan yang ngerti. Izinkan Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang kita gak pernah bayangkan bakal seperti itu. Oke? Entah itu physical, entah itu digital. Oke, tapi jangan tahan dirimu. Karena dunia begitu butuh anak-anaknya sekarang ini untuk menjadi jawaban. Amin. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, ya harus menyangkal dirinya. Buat saya yang paling susah itu bukan menyangkal perasaan. Kenapa? Karena saya ini orang yang logika banget. Jadi saya harus menyangkal pikiran saya. Menurut pikiran saya, kalau mau melayani Tuhan tuh harusnya A, B, C, D, E. Saya harus bilang, Tuhan maunya yang lain. Saya harus mulai berpikir Z, W, Y, X. I don't know. Dobrak paradigma kita yang lama. Yesus tuh gak cuma omong doang. Yesus adalah pelaku apa kata-katanya dia sendiri. Apa yang dia katakan itu selalu dia lakukan. Ketika dia bilang menyangkal diri, ini yang dia katakan di Taman Getsemani. Ya Bapa, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku.
Tetapi jangan seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus sedang bilang, Tuhan, kalau Bapa, kalau Engkau tanya apa keinginan hatiku? Keinginan hatiku adalah biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan keinginanku Tuhan. Biar keinginanmu yang jalan. Yuk dapati diri kita sekarang ini sedang seperti itu sama Tuhan. Tuhan, kalau kau tanya padaku, keinginanku adalah ini. Tapi biarlah keinginannya yang boleh memimpin kita. Amin saudara, amin. Nah, saya mau ajak kita semua untuk membaca sebuah ayat, beberapa ayat. Ini ayatnya nggak saya pasang di sini, saya cuma taruh ayatnya di sini. Nah, saudara cari, oke? Tapi firman Tuhan bilang begini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Air jernih, ingat hati yang suci tadi, ya, yang murni. Nah, Tuhan bilang, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih katanya. Dan ayat ini itu adalah ayat perjanjian lama. Jauh sebelum cerita Yesus. Jauh sebelum cerita Yesus. Lihat bagian berikutnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Good news gak saudaraku? Good news gak? Hati kita yang udah penuh noda, penuh dosa, penuh ngaco, penuh gak bener, gak mungkin bisa dimurnikan lagi. Gak mungkin bisa direparasi. Tuhan bilang, aku gak berpikir tentang reparasi. Aku berpikir tentang perubahan. Aku ganti, ku berikan padamu hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Lihat, aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Halo, Yesus bilang tadi ya, hati yang keras. Yeskiel bilang hati yang keras. Ini juga bilang menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Dan akan kuberikan hati yang taat. Dan saya gak mau berhenti di situ. Lihat ayat berikutnya lebih cakep lagi saudaraku. Dia bilang ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Halo, pada saat itu wajah Allah yang dikenal adalah Allah Bapa, Yahweh. Betul? Tapi Yeskiel bicara tentang roh. Rohku akan kuberikan apa katanya? Diam di dalam batinmu. Wow. Ini bicara tentang Pentakosta saudaraku. Bagaimana tidak hebatnya Alkitab kita. Dan kalau saudara nggak mau baca Alkitab kita, saudara sedang melewatkan sebuah keindahan yang luar biasa. Kebenaran yang hakiki itu sedang saudara lewatkan. Baca yuk Alkitabnya. Itu tujuannya kenapa saya sembunyikan ayat ini saudaraku. Supaya saudara gali, saudara cari sendiri. Tapi ya gak apa-apa saya bocorin. Yeskiel, lumayan Yeskiel juga pasalnya masih banyak. Cari, gumuli itu, baca itu. Dan bergaul dengan firman Tuhan. Lihat bagaimana firman Tuhan itu akan mengubah kita. Di situ dikatakan apa? Ku berikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Luar biasa ya. Kembali ke ayat sebelumnya yuk kita lihat nih. Nah ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalammu. Jadi saudaraku, Yesus mati di kayu salib itu bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita loh. Udah selesai menebus dosa kita, dia ganti hati kita dengan hati yang baru. Dan itulah yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23, di situ bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tapi kan itu kita perjanjian lama tadi ya yang kita baca ya. Apakah perjanjian barunya juga sama? Oh ya sama. Nih Korintus sekarang saya kasih tuh 2 Korintus 5 ayat 17. Di situ dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru saudaraku, ciptaan baru. Tuhan tidak pernah berpikir mereparasi seorang Theo. Enggak, Theo yang lama akan dibiarkan mati. Dan Tuhan akan bangun Theo yang baru. Amin. Demikian juga dengan Anda semua, dengan kita semua. Hargai kematian Kristus. Izinkan saya untuk mengakhiri apa yang saya ajarkan ini dengan membaca kitab Efesus. Ayatnya yang pasal yang ke-1. Di situ dikatakan ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu
dalam Tuhan Yesus tentang kasih-Mu terhadap orang kudus. Ayat yang ke-16, dan aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ini yang Paulus minta dan inilah juga yang saya minta buat jemaat di home church ini. Aku meminta supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, pengenalan akan dia itulah yang akan membawa kita untuk tetap murni. Untuk bisa menjaga hati kita. Sekarang ini akan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Akan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang ngaco yang kita dengar. Bahkan tidak mungkin saudara sedang mendengar pengajaran yang salah dari saya. Oleh karena itu saudaraku, saya meminta supaya roh hikmat dan wahyu itu ada di antara kita semua. Untuk supaya kita bisa mengenal dia dengan benar. Pengenalan akan dia yang benar, itu yang luar biasa. Itu yang akan menyelamatkan kita. Amin. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang tuh. Mata hati kita gak akan pernah bisa terang kecuali kita mengenal dia dengan benar. Agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Saudara, hati yang murni, hati yang suci, mahal sekali harganya. Darah Kristus harus tercurah supaya kita punya hati yang suci, hati yang murni. Jaga itu. Oke? Nah, kenapa hati yang murni itu penting? Karena kalau kita punya hati yang murni, kita akan bisa melihat Allah.